Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muslihatun, NIM 0544400572. Nah, izin menjawab pertanyaan terkait dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian? Berikan contoh masing-masing. Nah, saya akan langsung menjawabnya. Proses adopsi adalah proses perubahan perilaku pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh. Contoh proses adopsi yang pertama, kesadaran, yang kedua perhatian atau minat, yang ketiga penilaian evaluasi, yang keempat percobaan, yang kelima adopsi. Sedangkan proses difusi inovasi adalah proses penyebaran dan penerapan inovasi dari satu petani ke petani lainnya, sehingga jumlah petani dalam sistem sosial tersebut yang mengadopsi inovasi menjadi semakin banyak. Contohnya inovasi, misalnya suatu ide atau praktek atau objek yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu menyampaikan suatu pesan kepada individu lainnya. Yang ketiga, waktu atau proses pengambilan keputusan, menentukan sifat kebaruan, menentukan tingkat adopsi. Yang keempat, sistem sosial unit yang saling berhubungan yang terlibat dalam memecahkan masalah. Itu adalah jawaban soal pertama. Yang kedua, apa peran dan upaya yang dilakukan penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi? Yang pertama adalah sebagai edukator dan komunikator, yang kedua sebagai motivator, yang ketiga sebagai fasilitator, yang keempat sebagai dinamisator dan inovator, yang kelima pendekatan bertahap. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Nah, penyuluhan disebut partisipatif karena pendekatan secara aktif melibatkan masyarakat peserta penyuluhan sebagai pelaku utama dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kemudian karakteristik dan penjelasannya. Yang pertama, masyarakat sebagai pelaku utama, bukan objek, di mana masyarakat, misalnya petani, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bertindak sebagai perencana dan penentu kebijakan. Yang kedua, proses dua arah, yaitu terjadi komunikasi timbal balik antara penyuluh dan masyarakat. Yang ketiga, melibatkan semua kelompok masyarakat, di mana penyuluhan ini berusaha melibatkan semua unsur dalam masyarakat, termasuk kelompok yang berbeda aspirasi dan kepentingannya. Yang keempat, saling belajar dan berbagi pengalaman, yaitu proses peserta saling belajar dan bertukar informasi serta pengalaman sebagai pelengkap dari sistem teknologi atau pengetahuan setempat yang sudah ada. Yang kelima, fokus pada kebutuhan dan masalah lokal. Yang pertama, penjelasannya, program penyuluhan dirancang untuk merespon kebutuhan spesifik dan nyata dari masyarakat lokal, bukan sekadar menerapkan program standar dari pusat. Pengambilan keputusan bersama, yaitu keputusan diambil merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Yang ketujuh, orientasi praktis dan berkesinambungan. Kegiatan penyuluhan diarahkan pada solusi praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sendiri. Nah, pertanyaan terakhir. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Secara ringkas, pendekatan laku
yaitu lebih menekankan pada efisiensi transfer teknologi yang sudah teruji, sementara pendekatan partisipatif lebih menekankan pada pemberdayaan petani dan pembangunan kapasitas lokal secara berkelanjutan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.